buku catatan amal. Mau ditutup, Tat. Amalnya sih ini, waduh. Gharar dalam akad mudharabah dan musyarakah. Nah, bentuknya itu kayak gini. Kalau ada salah satu pihak, dia di posisi pasti aman, sementara pihak yang kedua, dia belum tentu aman, ada kemungkinan punya resiko dan tidak, itu bentuk ghararnya. Makanya Nabi SAW melarang banyak bentuk-bentuk investasi yang bermasalah karena ada ghararnya. Ada muhaqalah, ada muzabana. Muhaqalah itu begini, saya invest untuk tanam sesuatu, misalnya dana 5M nih kok. Kemudian saya minta begini, pokoknya aku nomor resik 7M untuk sawit misalnya. Pokoknya aku nomor resik 7M. Boh, olehmu piro, sampenting saya nomor resik 7M. Nah, itu kan ada dua kemungkinan. Kalau dia untung dapat misalnya 10M, saya cuma minta untung 2M kan rugi ya. Kembali 5M plus 2M. Dia dapat 8M. Tapi sebaliknya, kalau ternyata gagal, ternyata untungnya cuma 1M, nah dia kudu tombol. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gawat ini, Tat. Apa ya, Pak? Waduh, amal, Tat. Tenang dulu. Bismillah. Amal. Amal nopo? Buku catatan amal. Mau ditutup, Tat. Amalnya sih ini, waduh. Saya itu belum berbuat amal, udah mau ditutup, ini gimana ini, Tat? Jenengan ini sing tenang, ngarep matur kok. Kaya ngono ngos-ngosan. Ora iso dirungokno dadine. Sing tenang, sik. Jenengan ngerti ini buku catatan amal ditutup tuh dari mana? Loh. Lah gimana tuh satu malah enggak ngerti itu? Lah ini kan Sasi Ruwah itu kan amalnya udah ditutup ini, Tat. Informasinya udah banyak tuh loh. Di-share di mana-mana, di medsos, di grup WhatsApp, SMS. Itu ada tulisan amal catatan ditutup belum bulan Ramadan. Aduh, saya tulisannya kayak gitu. Lah iya. Ayo gimana itu kan katanya mau dilaporkan. Terus saya gimana udah mau ditutup kayak gini padahal saya belum melakukan. Sebelum dilaporkan ditutup. Nah itu, aduh saya itu belum melakukan amal apapun udah mau ditutup. Nah ini mas saya kesini tuh datang tanya sama Ustadz, malah Ustadz nggak ngerti nek. Ustadz tuh tahu kalau dibuka lagi tuh mbak saya tuh mau ikut daftar gitu loh, Tat. Nah itu loh, repot Pak Didi itu loh. Nggih, ngeten, Mas Mitra. Jadi yang pertama, memang dengan perkembangan dunia informasi dan teknologi itu membuat orang begitu mudah untuk menyampaikan dan menyebarkan berbagai macam keterangan, baik terkait masalah agama atau berita-berita antar sesama manusia. Makanya kita diminta untuk hati-hati, apalagi menyangkut masalah hadis Nabi SAW. Sehingga kalau tidak punya bukti yang otentik, bukti yang kuat, ya landasan pertamanya adalah jangan mudah percaya. Itu prinsip. Sehingga Pak Mitra kalau mendapatkan broadcast seperti itu, jangan mudah percaya. Alhamdulillah jenengan bersedia untuk datang ke sini berdiskusi masalah apa tadi? Penutupan buku catatan amal. Sehingga untuk memastikan itu benar atau salah. Cuman sing santai aja gugup ngono wae. Bingungi wong sing arep ditayoni. Saya soalnya belum berbuat amal apa-apa itu loh. Saya bingung tuh Pak itu loh. Sedaya menungso nggih ngoten niku selalu dihantui. Setiap mukmin yang dia yakin kalau nanti akan ada hisab dan dia yakin nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hisab, dia pasti dihantui dengan perasaan seperti itu. Apalagi menjelang kematiannya atau menjelang misalnya dia dalam kondisi sakit keras, sehingga dia dihantui dengan perasaan saya kan masih kurang amalnya, saya masih kurang. Dan insya Allah itu bagian dari tuntutan iman ya, karena kita punya iman sehingga kita semangat untuk menambah amal. Oke. Jadi begini Mas Mitra, betul bahasanya di dalam bulan Sya'ban atau bulan Ruwah, nek wong Jawa nyebut bulan Ruwah,
amal hamba itu dilaporkan menuju Allah. Dan itu disebutkan dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan yang lainnya. Rasulullah SAW itu rajin berpuasa di bulan Sya'ban. Hampir tiap hari beliau berpuasa sampai di akhir Sya'ban. Dan itu membuat sahabat Usamah bin Zaid penasaran. Alasannya apa kok beliau rajin berpuasa di bulan Sya'ban? Ya Rasulullah, belum pernah aku lihat Anda berpuasa sunnah yang lebih banyak melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dua alasan. Yang pertama kata beliau, hadza syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Sehingga jarang di antara mereka yang ibadah di bulan Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW ingin menjadi manusia yang tampil beda. Di saat banyak orang gak puasa, justru beliau rajin berpuasa. Yang kedua kata Nabi SAW, wa hadza syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban pula amal para hamba itu dilaporkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar nih ada pelaporan amal di bulan Sya'ban leres gitu. Makanya yang tadi disampaikan bulan Sya'ban itu bulan dilaporkan amal, itu benar. Lalu beliau mengatakan, wa ana uhibbu ayurfa'a amali wa ana sha'im. Saya senang ketika amalku dilaporkan saya dalam kondisi berpuasa. Makanya Nabi SAW rajin berpuasa di bulan Sya'ban. Nah bener tuh yang tadi tuh Tat, sebelum dilaporkan itu kan ditutup dulu gitu Pak Dede. Mas Fitro. Nah, hukum akuntansi kan seperti itu. Sebelum dilaporkan kan ditutup dulu semuanya. Masya Allah. Betul. Jenengan loh kok nggak ada pikiran yang online itu saking pundi. Ya tadi kan katanya dilaporkan ke sana ya, itu berarti kan ditutup dulu sebelum Oke. dilaporkan. Jadi memang betul ada pelaporan amal di bulan Sya'ban. Tapi tidak ada keterangan penutupan buku catatan amal. Dan antara penutupan dengan pelaporan itu dua hal yang berbeda. Jangan samakan dengan teori akuntansi. Niki benten, niku dalam pikiran manusia. Sebelum dilaporkan buku catatan keuangan ditutup, baru dilaporkan. Nah itu teori akuntansi. Kalau dalam teori amal manusia tidak ada istilah penutupan buku catatan amal. Kapan amal kita ditutup oleh Allah? Kapan? Nalikane mati. Ketika seorang hamba itu masih hidup, amalnya akan terus dicatat. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan para ulama ahli tafsir sepakat makna dari kata al-yaqin di sini adalah al-maut, kematian. Artinya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai mati. Nah, nalikane hamba niku sudah mati, barulah amalnya terputus. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salah. Ketika manusia itu mati, amalnya terputus kecuali 3 amal. Sedekah jariyah, ilmu sing manfaat, satu lagi apa Mas? Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya mbak ini sergap ngaji. Sidik-sidik Pak Didi Masya ini. Allah. Nah yang senengannya bingung. Spesial bingung. Jadi nggak ada istilah terus Tutup buku catatan amal ditutup. Jadi kita ngamal sudah nggak dicatat, itu nggak ada. Karena semua amal itu dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang disampaikan oleh manusia dicatat oleh Raqib Atid. Malaikat yang selalu mengawasi dan hadir, nggak pernah absen. Dan pelaporan buku catatan amal itu tidak hanya berlaku ketika ulan ruah mawon, ketika bulan Sya'ban saja. Ada riwayat yang lain di mana amal kita juga dilaporkan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Sebagaimana Nabi SAW rutin puasa Senin Kamis. Ketika beliau ditanya, salah satu jawaban beliau seperti itu. Karena di saat ini al-a'mal turfa'u ila rabbil alamin. Amal para hamba itu diangkat menuju Allah.
dan saya suka ketika amalku dilaporkan wa ana shaim, dalam kondisi berpuasa. Dalam riwayat yang lain, setiap Senin dan Kamis amal para hamba dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah berfirman, tunda sebagian amal. Tunda sebagian amal. Loh kenapa? Hatta yastaliha, yaitu amal orang yang sedang jutaan, sedang berselisih dengan orang lain, sedang bermusuhan dengan sesama muslim. Hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Makanya orang kok punya musuh kemudian dia nggak saling menyapa, saling membelakangi, saling memusuhi, padahal dia sesama muslim, karena urusan dunia, itu amalnya tertunda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka berdamai. Kata gitu. Jadi tidak ada istilah penuntutan. Oh ngaten nggih nggih. Berarti tidak ada pendaftaran pencatatan amal. Nalikane menungso niku pun balik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal mencatat amal baik dan amal buruknya. Ada luput meneh, Cak.